Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui manfaat dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasian. Kedua, memahami perlunya memasukkan entitas anak ya, ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang dimaksud entitas anak ini adalah perusahaan yang kita akuisisi ya. Dalam contoh ini kita sebagai perusahaan induk ya, jadi perusahaan investor ya, atau perusahaan induknya ya yang mengakuisisi perusahaan lain atau perusahaan lain ini akan menjadi perusahaan anak. Kemudian mengaplikasikan konsep konsolidasian dalam pembukuan perusahaan induk atau parent company atas investasinya di perusahaan atau entitas anak pada tanggal perolehan. Kemudian kita akan mencatat nilai wajar entitas anak pada tanggal perolehan. Maksudnya ketika kita mengakuisisi perusahaan anak tersebut ya, perusahaan yang diakuisisi itu kita nilai perusahaan tersebut dengan mencatat nilai wajar perusahaan tersebut ya pada saat kita peroleh atau akuisisi. Kemudian yang kelima, memahami konsep kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest pada saat perusahaan induk memiliki kurang dari 100% saham beredar di entitas. Jadi kalau perusahaan kita mengakuisisi perusahaan lain ya, di mana jumlah saham yang kita miliki itu di bawah 100%. Ada sisa saham yang kurang dari itu ya, sisa saham 100% tadi, misalnya kita akuisisi 95 ya, kemudian ada saham 5%, sisanya 5% itu adalah disebut sebagai pihak ini ya, non-controlling interest ya, atau kepentingan non-pengendali. Kemudian yang keenam, menyajikan laporan keuangan atau neraca konsolidasian setelah tanggal perolehan termasuk penyiapan jurnal eliminasi. Jadi kalau yang nomor 3 itu kita membuat laporan konsolidasi pada saat tanggal perolehan, teman-teman. Jadi ketika mengakuisisi perusahaan tersebut, pada saat tanggal perolehannya, pada saat itu juga kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Kalau yang keenam, ini kita setelah memperoleh perusahaan tersebut, mungkin dalam jangka waktu setahun setelah perolehan, nah itu kita buat lagi laporan, ya, nama laporan posisi keuangan setelah tanggal perolehan. Jadi setelah tanggal pada saat melewati, biasanya lewat 1 tahun, itu kita buat lagi laporan konsolidasi. Kemudian melakukan amortisasi selisih lebih atau ekses nilai wajar dibandingkan nilai buku dalam periode setelah tanggal perolehan. Kemudian yang ke-8, aplikasi konsep yang mendasari penyiapan laporan laba rugi konsolidasian, dan ke-9, konsep wisdom accounting. Oke, kita langsung lanjut yang pertama tentang manfaat dan keterbatasan. Pengakuisisian bisnis pada bab ini yaitu kombinasi bisnis melalui akuisisi saham. Nah, di sini memperoleh kepentingan pengendalian ya dalam saham biasa dengan hak suara. Kemudian lebih dari 50% dan dapat memiliki pengendalian melalui kepemilikan tidak langsung. Jadi kalau konsep sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, itu dia apabila sahamnya lebih dari 50%, dia biasanya akan punya pengendalian ya, atau hak suara ya, atau pengendalian itu hak untuk menentukan kebijakan perusahaan, kemudian mempengaruhi imbal hasil, macam-macam ya, tergantung dari konsep yang dipakai. Kemudian pengendalian ini juga bisa melalui kepemilikan tidak langsung. Jadi kita tidak langsung membeli perusahaan tersebut, tapi kita membeli misalnya induknya perusahaan seperti itu. Nah, kemudian kombinasi bisnis terjadi pada saat tambahan saham entitas anak secara mudah diperoleh melalui tambahan investasi. Ya, jadi maksudnya ketika kita mau memperoleh ini ya, memperoleh tambahan saham, itu kita harus membelinya melalui saham entitas anak. Jadi saham entitas anak ini kita beli ya. Oke, kemudian laporan keuangan konsolidasian, ini teman-teman konsepnya ya, kalau kita buat laporan keuangan konsolidasian ini ditujukan bagi pemilik dan kreditor entitas induk. Ya. Jadi kalau kalian lihat, itu dia hanya bermanfaat bagi pemilik dan kreditor entitas induk. Kemudian tidak menjadi perhatian utama bagi pihak non-pengendali ataupun kreditor entitas anak. Jadi kalau misalnya ada perusahaan anak ya, perusahaan anak itu kan dia punya pihak non ini ya, kreditor ya, kreditor entitas anak di perusahaan kita, di perusahaan yang kita akuisisi. Nah, ini dia tidak berkepentingan untuk membaca atau memanfaatkan
laporan keuangan konsolidasi. Begitu juga dengan NCI. NCI itu artinya pemilik saham yang minoritas ya, atau pihak non pengendali itu juga tidak berkepentingan terhadap laporan keuangan konsolidasi. Jadi dia tidak menjadi perhatian utama dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Kemudian manfaat bagi pemilik dan kreditor karena adanya penyajian laporan entitas anak terpisah. Nah ini tentunya pemilik dan kreditor induk ya, karena dia berkepentingan terhadap laporan entitas anak terpisah itu juga. Kemudian kemudian kalau menurut PSAK 65 teman-teman di sini laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai entitas ekonomi tunggal ya. Oke, jadi kalau misalnya kita ini teman-teman, bentar ya, kita bayangkan. Jadi ini perusahaan induk misalnya ya. Ini perusahaan induk. Jadi konsep ekonomi tunggal itu dia dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi kalau misalnya ini misal kita ambil contoh, iya ini perusahaan induknya ya. Ini perusahaan anak satu gitu ya, banyak gitu. Ya udah ini aja ya. Oke, kalau misalnya kita bilang ini ada induk kemudian anak-anak ya. Nah, ini laporan keuangan konsolidasi teman-teman itu dianggap sebagai entitas tunggal. Jadi dalam hal ini pihak yang melihat perusahaan itu sebagai satu kesatuan. Jadi dia nggak hanya melihat induk saja, tapi si induk ini punya anak misalnya dia mengakuisisi ini, kemudian dia mengakuisisi perusahaan anak 3 ya, kemudian mengakuisisi yang anak 2 ini. Nah ini pihak lain ini melihat dia sebagai satu kesatuan teman-teman. Jadi nggak ada terpisah ya. Maka di sini dia sebagai entitas tunggal. Ya. Nah, di sini pihak lain ini eksternal ya, kita sebut di sini ada pihak lain ya, pihak eksternal. Di eksternal ya. Saja ya, eksternal. Nah, ini pihak eksternal melihat oh ternyata perusahaan ini dia istilahnya membuat laporan konsolidasian itu laporan keseluruhan grup mereka. Jadi tidak terpisah kita hanya melihat induk karena induk ini juga memiliki pengendalian atau pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Sehingga nanti pada saat laporan konsolidasian teman-teman entitas anak ini sahamnya ya ekuitas entitas anak di sini itu sahamnya dia akan dihapuskan ya bagian ekuitasnya akan dihapuskan. Kemudian aset di sini teman-teman aset perusahaan ini dia akan begitu juga dengan hutang ini juga akan dimasukkan ke induk ya, jadi masuk ke induk, hutangnya juga masuk ke induk, kemudian ekuitas anak ini akan dihapuskan. Nah ketika ekuitas anak dihapuskan ini bagian investasi ya, sini ada aset induk di perusahaan anak, ini saya bilang di sini ada investasinya ya, nah, investasi di perusahaan induk akan dihapuskan juga. Nah, begitu juga yang nomor 2 juga sama. Jadi, ketika membuat laporan konsolidasian, ini ekuitas anak akan dihapus dengan investasi perusahaan induk, kemudian aset dan liabilitas perusahaan anak akan dikonsolidasikan, digabung laporan ke induk. Sehingga pihak luar melihat mereka sebagai satu kesatuan. Nah, sekarang konsepnya kembali lagi. Itu sebenarnya satu kesatuan seperti apa, Pak? Gitu. Nah, itu sebenarnya dia disebut sebagai satu kesatuan entitas ekonomi tunggal ya, atau istilah lainnya disebut dengan
entitas semu. Semu itu kenapa? Karena mereka hanya bergabung pada saat pencatatan laporan keuangan saja, teman-teman. Jadi untuk kepentingan akuntansi ya, dia dicatat ya laporan keuangan konsolidasi itu untuk kepentingan pembukuan aja, pencatatan akuntansi. Maka dikatakan entitas semu. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bergabung, ya enggak? Mereka tidak bergabung pada kenyataan. Pada kenyataannya si induk beroperasi sendiri, si anak juga beroperasi sendiri, yang anak kedua juga beroperasi sendiri, yang anak ketiga juga beroperasi sendiri. Ya. Nah, di sini makanya di PSAK disebut dengan sebagai entitas ekonomi tunggal. Entitas ekonomi tunggal ini adalah secara ekonomi ya dia satu, ya, menyatu. Oke, kemudian kita lanjut ke entitas anak, teman-teman, atau subsidiaries istilahnya ya. Suatu perusahaan menjadi entitas anak, ini dijelaskan ya di sini. Pada saat ada perusahaan lain yang memiliki pengendalian atas saham biasa dengan hak suara yang beredar. Pada akuisisi 100%, investasi tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya sebagai entitas hukum yang terpisah. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan investasi, artinya perusahaan anak tadi, teman-teman. Ini dia tetap menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai entitas hukum yang terpisah dari induknya. Kemudian entitas anak atau afiliasi melanjutkan usaha sebagai entitas hukum terpisah, ya, terpisah dan menyiapkan laporan keuangan sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, si anaknya ini kan untuk kepentingan induk ya, pembuatan laporan keuangan konsolidasian ini untuk induk. Nah, si anak sendiri, misalnya si anak 3 ini dia punya laporan keuangan sendiri, teman-teman. Jadi dia punya LK sendiri. LK sendirinya untuk apa ini? Untuk pemegang saham dia di sini juga ya, maupun pihak kreditur di sini ya. Jadi si anak juga membuat laporan keuangan sendiri ya, untuk kepentingan ya pemegang saham anak juga plus kreditur di perusahaan anak. Gitu. Nah, kemudian di sini definisi ini teman-teman PSAK, jadi entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain ya, dikendalikan oleh induknya ya. Kemudian entitas induk adalah entitas yang mengendalikan satu ya atau lebih entitas. Jadi di contoh ini kalau si induk ya bisa mengendalikan 3 ya teman-teman. Tapi kalau si anak itu dia hanya punya induk 1 gitu ya. Jadi si anak nggak mungkin punya induk 2 ya. Si anak ini punya induknya 1. Sedangkan si induk dia punya beberapa anak ya, mengendalikan beberapa anak. Di sini ada lagi entitas investasi, teman-teman, adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Kemudian menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah menginvestasikan dana yang semata-mata memperoleh nilai hasil. Kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja dengan nilai wajar. Jadi di sini konsep entitas investasi ini adalah sebenarnya kalau di BIM teman-teman itu hanya 2 konsep entitas ya, entitas anak dan induk. Nah, entitas investasi ini hanya ada di PSAK 65. Ini cuma menjelaskan gini teman-teman, kalau misal ada perusahaan yang misalnya ini perusahaan A ya, kita ambil contoh di perusahaan A, induknya. Kemudian dia mengakuisisi perusahaan B ya. Nah, perusahaan B itu semua sahamnya ini ada 100% ya, kita ambil contoh. Nah, 100%. Nah, tapi si perusahaan A ini dia tidak mengendalikan perusahaan B karena dia berpikir kita tidak usah ada pengendalian karena kita hanya berinvestasi aja di B. Jadi mereka hanya apa istilahnya menanamkan modal aja ke B di sini, sehingga dia tidak mau mengganggu kebijakan di perusahaan B. Jadi dalam hal ini mereka tidak mau mengintervensi lah ya. Jadi mengintervensi bagaimana kebijakan perusahaan untuk menentukan strategi-strateginya ya, penjualan segala macam itu dia tidak mau ikut campur lah perusahaan ini. Perusahaan A hanya ingin ya udah kita hanya menginvestasikan 100%, kita hanya mau menginvestasikan modal kita ke 100% saham B. Nah, di sini saham A ini tujuannya hanya sebagai investor aja ya, investasi ya. Jadi dia tidak mau melakukan intervensi terhadap kebijakan B. Nah, di sini dia dianggap sebagai entitas investasi. Jadi kalau entitas investasi dia tidak akan membuat laporan keuangan konsolidasi teman-teman, walaupun kepemilikan 100%.
dia hanya mencatat sebesar nilai investasinya ya di sini. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan investasi ya, atau manajer investasi, di mana mereka itu tujuannya bukan mengambil alih pengendalian perusahaan, tapi hanya sebatas-batas untuk ini ya, keuntungan kenaikan saham atau gain capital ya, atau capital gain. Kemudian entitas anak, entitas induk, dan entitas investasi berdasarkan 65 ya. Entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi. Ini tadi yang saya bilang, kalau ini dia mencatatnya, kalau perusahaan investasi ya, induknya tadi merupakan perusahaan investasi, dia mencatatnya tidak menggunakan PSAK 6 tapi PSAK 55 mengenai instrumen keuangan. Jadi saham dia yang 100% itu dianggap sebagai instrumen keuangan, teman-teman, sebagai ya kayak itulah ya, apa, saham ya, saham, investasi saham ataupun available for sale gitu ya, atau held to maturity atau marketable securities, tergantung perusahaan yang mencatat seperti apa. Kemudian entitas anak dikonsolidasikan ya. Entitas anak tidak perlu dilakukan pengkonsolidasian pada kondisi yang kemarin dijelaskan ya. Jadi ada kondisi di mana perusahaan anak ini tidak bisa kita konsolidasi. Misalnya perusahaan anak 2 ini, kita tidak bisa melakukan konsolidasi karena ada beberapa hal. Misalnya kita tidak punya perwakilan direksi di anak 2 ini. Kemudian adanya resistensi dari pemilik sahamnya gitu ya, pemilik saham yang lama, mungkin ini saham keluarga, mungkin yang terjadi resistensi atau penolakan. Kemudian adanya ventura bersama. Jadi kalau ventura bersama ini dia tidak dilakukan konsolidasi karena posisinya setara, teman-teman. Kemudian di sini pengendalian tidak diberikan ya kepada pemilik mayoritas tadi udah. Akuisisi kelompok aset yang tidak berhubungan dengan bisnis, kemudian kombinasi di antara entitas dalam pengendalian bersama, dan kombinasi entitas non laba dan akuisisi perusahaan bertujuan mendapatkan laba dengan entitas non laba. Kemudian di sini laporan keuangan konsolidasian ya disajikan oleh perusahaan entitas induk. Jadi yang buat memang si induk ya, anak nggak perlu ya. Anak itu membuat laporan keuangan sendiri ya untuk kepentingan pemegang saham dan krediturnya. Nah kemudian di sini untuk tahun fiskalnya sih, bagi entitas konsolidasian itu kita pertama gunakan akhir tahun fiskal entitas induk ya. Jadi kalau misalnya tahun fiskal entitas induknya Januari sampai Desember, si anak harus biasanya sih sama sih Januari Desember. Tetapi dapat meliputi laporan entitas anak yang akhir tahun fiskalnya 3 bulan dari akhir tahun fiskal entitas induk. Nah misalnya si anak itu ternyata berbeda tahun bukunya, teman-teman. Nah, ini bisa ditolerir ya untuk sampai 3 bulan dari akhir tahun fiskal induk. Berarti si anak misalnya pembukuannya April sampai Maret ya. Nah, itu boleh, itu masih bisa digabung ya. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan berarti itu tidak bisa digabung. Jadi si entitas anak harus menyesuaikan tahun bukunya dengan perusahaan induk. Jadi si anak harus meng-capture Januari sampai Desembernya. Di kejadian itu baru dia dikonsolidasikan ke laporan induk. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal perolehan. Nah ini kita langsung ke contoh, teman-teman. Jadi ini pada saat tanggal perolehan itu pada saat kita membelinya, teman-teman. Pada saat transaksi pertama kali ya kita memperoleh saham itu, langsung kita lakukan laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, kita contohnya ini ya. Ini contoh POP ya, acquisition cost-nya. Nah, ini konsep yang kemarin teman-teman tentang acquisition cost, itu artinya biaya yang kita keluarkan ya untuk memperoleh saham yang akan kita akuisisi ya, yang akan kita beli. Kemudian fair value ya, ini konsepnya sudah book value. Jadi fair value ini adalah menilai aset bersihnya perusahaan anak ya dengan nilai wajar atau nilai fair value atau nilai pasar. Nah, kemudian book value ini adalah nilai buku dari net aset perusahaan anak. Nah, ini balance sheet-nya Sons ya, perusahaan anak, di mana di sini book value-nya sama dengan fair value, teman-teman. Di sini ada kas 20 ya, ada current aset 30 dan aset 80, jadi total asetnya 130 juga total pasifannya ini ya 130.
POP memperoleh 100% saham biasa SON sebesar 80 yang nilainya sama dengan nilai buku dan nilai wajar hasil bersihnya. Jadi book value-nya ini sama teman-teman. Jadi book value ini nilainya sama dengan fair value. Kemudian sama dengan acquisition cost. Ini mencatatnya seperti apa? Nah, kita catat dulu teman-teman di sini. Cost akuisisinya 80 ya. Ini dari soal ini 80. Kemudian dikurangi book value ya. Book value-nya ini ada 80 dari ini teman-teman ya. Nah, ini 80 ini adalah nilai net aset ya. Ingat ya, ini kan posisi asetnya. Asetnya nih. Nah, kalau yang di sini ini hutang ya. Liabilities. Kalau yang di sini dia ekuitas. Nah, ini teman-teman kita bisa ukur, bisa mengurangkan 130 dikurang 50 ya 80, atau ya kita ambil bersih ekuitasnya aja 60 tambah 20 80. Nah, di sini book value-nya 80. Jadi di sini tidak ada excess teman-teman, tidak ada excess over book value ya. Oke, sebelum ke konsep ini saya balik lagi teman-teman, kita buat konsep lagi biar teman-teman ingat ya tentang book value ya. Oke, kita ambil contoh ini aja. Oke, ini kita ambil contoh acquisition cost ya. Saya bilang cost aja lah ya. Ini ada fair value. Kemudian di sini ada book value. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini book value ya sama. Nah, kemudian kalau misalnya kita bedah lagi teman-teman, selisih antara cost teman-teman sini ya. Ini aja deh. Nah ya, selisih antar cost sama ini ya, book value ya. Ini selisih antara cost sama book value itu kita catat sebagai excess teman-teman ya. Ya, jadi cost book value itu kita catat sebagai excess ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman ini kalau misalnya cost value ya, kita bandingkan cost value sama ini kita bisa catat ya sebagai adanya gain teman-teman atau bargain purchase ya. Nah, kalau kita membandingkan antara fair value dengan book value, ya, kita membandingkan fair value, kita tarik di sini. Jadi fair value dengan book value itu kita akan mendapat istilahnya itu INA teman-teman, identifiable net asset. Ya. Konsep ini harus kalian pahami. Jadi yang dinamakan dengan excess itu adalah selisih dari cost dikurang dengan book value. Ya. Jadi cost dikurang book value, ini kita akan mendapatkan nilai excess cost over book value. Nah, excess ini sebenarnya kalau kita bedah lagi, kita bagi dua, yaitu bisa terdiri dari identifiable net asset, ya. Artinya selisih nilai under atau over value antara fair value dengan book value. Ya. Itu kemudian selisihnya diidentifikasikan ya dialokasikan ke net asset ya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman selisih antara cost dengan fair value itu akan menciptakan adanya gain, bukan gain, ini adanya goodwill teman-teman, goodwill atau bargain purchase ya. Sorry, ini ada goodwill. Bargain purchase itu gain maksudnya. Ini goodwill. Goodwill ini kalau misalnya cost-nya lebih tinggi ya teman-teman ya, lebih besar dibandingkan dengan fair value ya, konsep yang kemarin ya. Kalau misalnya kita memberi lebih murah, artinya cost-nya lebih kecil ya dengan fair value, itu kita akan mendapatkan keuntungan atau bargain purchase. Nah, kita lanjut teman-teman di sini.
Ya udah. Nah, jadi di sini untuk konsolidasian lakukan pengeliminasian akun investasi POP dan akun modal saham dan laba ditahan SON. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya sama semua teman-teman di sini, nah pada saat konsolidasian kita hanya perlu menghapus apa tadi? Entitas akun pengeliminasian akun investasi POP dan akun modal saham dan laba ditahan SON ya. Jadi dicatat di sini. Nah, ini teman-teman dia kita catat investasi ya, dihapus investasi kita di perusahaan anak itu dihapus di sini. Kemudian capital stock anak dihapus, rekening anak dihapus. Nah, ketika dia dimasukkan ke kertas kerjanya begini teman-teman. Jadi di sini kalian harus menghapus investasi SON dulu ya, sini ya. 80 ya. Ini dihapus. Kemudian kalian menghapus ini juga ya yang anak 60 sama 20. Oke, nah sebenarnya saya balik lagi ke sini teman-teman. Ini konsep laporan konsolidasi. Kenapa tadi kan sudah saya singgung sebentar. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasian ini, konsepnya adalah ekuitas anak ya. Anak ini ya, ekuitas anak di sini semua ya. Kita ambil contoh ini di sini. Kita hapuskan teman-teman. Ekuitas anak itu terdiri dari saham biasa, kemudian terdiri dari paid in capital, terdiri dari rekening, itu kita hapus semua. Nah, tentunya menghapus ini akan dipasangkan dengan penghapusan akun investasi di induk gitu ya. Nah, jadi ketika akun ekuitas anak dihapus, nilai investasi di induk ini ya, investasi saham induk di perusahaan anak itu dihapus. Supaya dia sama-sama hilang, teman-teman. Sehingga di sini konsep laporan konsolidasi yang bertahan adalah si induk ya. Jadi ekuitas si induk yang ada, yang tinggal di sini ya, yang hanya bertahan itu hanya ekuitas induk. Jadi tidak seperti kita menggabungkan yang nama konsolidasi ekuitas anak digabung semua, kemudian dicampur digabungkan ke ekuitas induk, tidak seperti itu teman-teman. Jadi di sini sebagai entitas tunggal. Entitas tunggal itu berarti yang berdiri sendiri itu adalah si induk ya, di mana anak-anaknya sudah melebur ya ke induk. Nah, otomatis di sini kita harus menghapus kepemilikan investasi induk di anak ya, dihapus ya. Kemudian juga menghapus nilai ekuitas anak. Oke, kita lanjut teman-teman di sini. Oke, ini sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, kalau kalian lihat di sini, setelah dilakukan penghapusan investasi di SON ini ya, dan menghapus capital stock dan rekening anak, ini teman-teman lihat ya di sini. Jadi investment ini teman-teman, di laporan keuangan konsolidasi ini sebenarnya nanti tidak ada teman-teman. Jadi ini nol nilainya. Ini di laporan neracanya induk ya, laporan posisi keuangannya nol. Nah kemudian saham atau bukan saham, entitas yang nilai entitas yang bertahan itu adalah entitasnya si induk, si POP ini, di 200 dan rekeningnya si induk 40. Si anak udah nggak ada ya. Jadi entitas anak nggak ada. Tapi untuk aset dan liabilitas itu digabung sama induk teman-teman. Nah ini kas 40 ditambah 20, 60 ya, ada current asetnya 120 dan asetnya 200, begitu juga dengan hutang ya 70 totalnya, dan current aset 70 gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah paham konsepnya, ketika kita membuat laporan konsolidasi itu yang penting adalah kita harus menghapus ekuitas anak ya. Ekuitas anak dihapus, dipasangkan dengan investasi saham ini ya di perusahaan anak ya, investasi induk ya, investment di perusahaan anak. Oke, yang keempat, nilai wajar pada tanggal perolehan ini bagaimana ceritanya? Nah, ini teman-teman tadi konsep cost, fair value, dan book value ini diharapkan kalian sudah paham ya. Kenapa bisa ada selisih? Nilai perolehan, nilai wajar aset bersih teridentifikasi ya, atau istilahnya identifiable net asset, dan nilai buku bisa saja berbeda ya. Jadi ya bisa berbeda tadi ya, bisa antara cost, fair value, dan book value bisa saja berbeda. Alokasi selisih lebih ekses atas defisiensi yang terjadi antara nilai perolehan atau cost ya, nilai perolehan di cost dengan nilai buku
dan tentukan goodwill bila ada. Ya. Ingat, bila book value sama dengan fair value dan cost lebih besar dibandingkan book value, excess dialokasikan sebagai goodwill. Ya. Apabila cost kurang dari book value, excess dialokasikan sebagai keuntungan dari bargain purchase. Nah, ini gimana penjelasannya, teman-teman? Oke, kita lihat tadi yang kita buat tadi, teman-teman. Jadi maksudnya, kalau seandainya fair value di sini, teman-teman, ini sama dengan nilai book value, ya. Fair value sama dengan nilai book value. Berarti selisihnya, teman-teman, selisihnya di sini adalah kita bandingkan antara cost dengan book value. Ya. Nah, kalau udah fair value sama book value sama, berarti logikanya adalah identifiable net asset ini nggak ada ya. Ya nggak, kan sama, nggak ada selisih ya. Berarti selisihnya langsung kita alokasikan nih. Oh, berarti cost sama book value itu cost-nya lebih tinggi dari book value, berarti cost-nya lebih tinggi dari fair value, kan maksudnya gitu ya. Karena fair value sama dengan book value. Nah, cost lebih tinggi dari fair value, berarti kita akan mencatat sebagai goodwill gitu ya. Begitu juga kalau dengan kondisi fair value sama dengan book value, di mana cost-nya itu lebih kecil dibanding book value, sama dengan pernyataan cost itu lebih kecil dibandingkan fair value-nya ya. Kalau cost lebih kecil dibandingkan fair value-nya, berarti dia akan dicatat sebagai bargain purchase. Jadi konsep ini teman-teman diharapkan kalian bisa hafalkan ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak bingung ketika menentukan ya berapa identifiable net assetnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, perbedaan antara nilai buku aset bersih, book value, dan nilai wajah aset bersih teridentifikasi antar fair value dibebankan ke dalam aset atau liabilitas tertentu ya. Misalnya under value or over value inventory. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Jadi dari identifiable net assetnya tadi teman-teman, identifiable net assetnya itu dialokasikan ya, dia under atau over value terhadap inventory atau plan atau aset, atau unrecorded asset, paten atau hutang ya, existing contingency. Kalau hutang itu dia artinya kalau aset yang belum tercatat itu biasanya paten ya, atau hutang yang belum tercatat itu biasanya existing contingency, artinya hutang yang mungkin akan timbul di masa mendatang, seperti hutang apa? Garansi gitu. Nah, kemudian perbedaan antara fair value dan cost dicatat sebagai goodwill atau gain on the bargain purchase. Oke, jelasnya. Nah, ini konsep ini kalau book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost, nanti akan muncul yang namanya ini teman-teman, identifiable net asset, kemudian goodwill atau bargain purchase. Ini kalau mereka cost tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan book value. Nah, ini konsep yang dibuat oleh ini ya bosku ya Pak Kuat ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada di buku, tapi ini hampir sama dengan penjelasan saya tadi. Jadi kita membandingkan antara cost, fair value, dan book value. Kalau cost lebih besar ya dibandingkan fair value akan menciptakan goodwill ya. Kemudian kalau fair value lebih besar dibandingkan book value, ini akan ada identifiable net asset ya. Jadi konsepnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kalau contoh book value, teman-teman, dia tidak sama dengan fair value ya, tetapi cost itu sama dengan fair value ya. Nah, misalnya contohnya, berarti di sini kalau gini berarti teman-teman bisa bayangkan ya, kalau cost-nya sama dengan fair value, berarti tidak akan ada goodwill maupun bargain purchase ya, karena cost-nya sama dengan fair value. Nah, tapi di sini book value tidak sama dengan fair value, berarti akan muncul namanya identifiable net asset ya, dan ada selisih. Oke, kita lanjut. PP memperoleh 100% kepentingan Stone ya dengan harga 310. Nah, ini cost-nya 310 di sini ya. Kemudian ini kalau kalian lihat untuk book value dari Stone ini ininya ya, nilai ininya tuh udah bisa kalian hitung ya. Ini nilai ekuitas bersihnya adalah 245 ya. Ini udah bisa kalian hitung 245. Ini nilai book value-nya ya, book value-nya. 45. Nah, kita
Nah, di sini book value ada 100 ditambah 145, 245. Kemudian fair value, ini teman-teman jangan lupa fair value ya. Untuk menghitung fair value itu adalah aset, nilai aset ya dikurang dengan hutang ya. Jadi ekuitas bersih ya, atau net aset. Jadi ini aset di sini berapa dikurang hutangnya ya. Jadi berarti asetnya total 385 dikurang hutang di sini 75, jadi sini fair value-nya adalah 310. Nah, ini kan ada selisih nih teman-teman antara book value sama fair value. Nah, ini diapakan? Nah, cost dikurang fair value karena tidak ada selisih antara cost dengan fair value ya berarti 0 ya. Ini dicatat 0 tapi goodwill di sini. Nah, di sini kita bandingkan, jadi cost itu ada 310, teman-teman, kita membeli dengan harga 310, di mana book value-nya adalah 245. Nah, di sini ada excess sebesar 65 ya. Excess of cost over book value. Nah, ini teman-teman 65-nya ini dialokasikan ke inventory ya, teman-teman. Di sini kalau kalian lihat inventory-nya adalah di sini ya, teman-teman ya. Ini coba lihat yang ini ya, inventory-nya di sini. Ini under value ya inventory-nya ya. U under value, kemudian di sini ada positif ya, teman-teman. Kalau under value-nya positif sebesar 25 ya. Gitu ya. Jadi selisihnya karena itu. Kemudian plan ya. Nah, plan-nya ini dia under value juga ya, under value. Ini ditambah sebesar 40, teman-teman. Nah, jadi selisihnya itu 65 itu karena adanya under value inventory sebesar 25 dan under value plan ya, atau pabrik maksudnya plan ini ya, sebesar 40. Nah, ini makanya kita alokasikan ini 25-nya ke inventory dan plan 40. Nah, kemudian di sini jumlahnya 25, 40. Ada amortisasi, teman-teman. Kalau untuk amortisasi inventory, dia langsung di tahun pertamanya ya, first years. Langsung. Karena ini udah terjual. Sedangkan plan itu di inventory sudah di amortisasi selama 10 tahun. Nah, teman-teman, di sini jurnal eliminasi pada kertas kerja payable itu kita catat ya. Pertama kita hapus dulu teman-teman investasi di perusahaan induk ya. Sebesar 310, investment in stone dihapus 310. Ini kita menghapus nilai investasi induk ya. Investment in stone itu kan adanya di asetnya si induk itu kita hapus ya. Kemudian kita menghapus ekuitas perusahaan anak teman-teman, capital stock-nya 100 dan return earning 145. Nah, kemudian kita ini teman-teman memunculkan istilahnya identifiable net asset tadi kemana ya. Nah, di sini karena inventory-nya under value ya, ini dia berarti menambah nilai aset teman-teman. Jadi di sini inventory sebesar 25 bertambah ya. Kemudian plan ini bertambah sebesar 40. Seperti itu. Jadi balance ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bedah lagi inventory sama plan ini adalah apa? Excess ya teman-teman ya. Ini adalah excess. Tapi dia excess ya, ini adalah excess sebenarnya. Tapi di sini excessnya langsung di alokasikan ke akun terpisah ya. Jadi masing-masing sudah dialokasi. Ini sebenarnya excess. Jadi excessnya ini 65. Nah, bisa juga kalian membuat jurnal. Ini kan jurnal langsung teman-teman. Ada lagi jurnal antara ya. Jadi misalnya kita catat investment in stone 310, kemudian capital stock 100, return earning 145, excess catat, excessnya dihapus. Jadi sini excess. Ya, jadi ini kan excess nih ya, excess value-nya di debit. Nah, sekarang ketika jurnal kedua itu dicatat inventory di debit ya, inventory-nya. Inventory di debit, kemudian plan juga ini plan. Nah, kemudian kreditnya di excess gitu. Nanti untuk ini contoh ini nanti di slide selanjutnya. Ini kita langsung alokasikan aja dia. Nah, ini teman-teman kita lanjut lagi. Ini contoh kalau misalnya, ini tadi kan contoh book value tidak sama dengan fair value, tetapi cost sama dengan fair value. Bagaimana kalau book value tidak sama dengan fair value dan cost tidak sama dengan fair value? Ini contoh Petra memperoleh 1% kepentingan Sami dengan harga 530. Nah, ini cost-nya teman-teman, 530 cost.
Kemudian book value-nya ini dari sini ya, book value. Kemudian fair value-nya ini dari ini teman-teman aset ya, dikurang dengan utang ya. 580 dikurang 854 atau 95 ya. Ini 440. Nah, goodwill dari mana? Goodwill itu kita hitung dari membandingkan ini teman-teman. Cost sama fair value ya. Nah, ini cost dibandingkan fair value 495, 530 dikurang 49 ini 35 ya. Dapat goodwill. Nah, kemudian di sini kita mencari eksesnya adalah membandingkan antara cost ya 530 dengan book value 440. Nah, di sini ada ekses sebesar 90. Nah, ekses ini itu kalian udah bisa simpulkan karena cost-nya tidak sama dengan fair value, berarti ekses ini akan dibagi kedua, teman-teman. Pertama ke identifiable net asset, sisanya kalau sudah dibagi ke identifiable net asset bisa dialokasikan ke goodwill atau bargain purchase, tergantung nanti dengan cost-nya itu lebih tinggi dari fair value atau cost lebih rendah dari fair value. Nah, pengalokasiannya adalah kalian lihat teman-teman di sini, ketika mengalokasikan ini kalian harus membandingkan book value sama fair value. Yang kita gunakan under value atau over value itu base-nya, dasarnya adalah book value. Oke, kita lihat cash ini tidak ada selisih, status aman. Receivable 40 nggak ada masalah ini ya. Nah, inventory juga 250 tidak masalah. Nah, ini plan teman-teman ada masalah dikit. 130 book value-nya, fair value 190. Berarti di sini plan-nya adalah under ya, under value. Nah, berarti kalau under di posisi aset dia positif teman-teman ininya. Sign-nya ya. Berarti ini sign positif sebesar 60. Ya, ini 60. Nah, kemudian hutang gimana teman-teman? Ini hutang dia 80 ya. Ininya 85. Apa fair value-nya? Berarti di sini hutang under ya. Kalau hutang under itu kebalikan dari aset teman-teman. Kalau aset under positif, kalau hutang under dia negatif. Negatifnya berapa? 5 ya. Kemudian capital stock nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya? Nah, ini plan kita alokasikan teman-teman ya sebesar 60 yang positif 60 maksudnya 4 tahun. Kemudian si liabilities ini negatif 5 teman-teman. Karena kita sudah men-state di sini negatif 5. Jadi bukan liabilities 5 teman-teman ya, hati-hati ya. Ini masalah positif atau negatif, ini liabilities-nya di under value, makanya dia di negatif 5. Di sini kita alokasikan dia negatif 5 selama 5 tahun ya. Kemudian goodwill ini adalah selisih antara fair value dengan cost ya, itu ada 35. Nah, jurnalnya adalah jurnal eliminasi, kita hapus dulu teman-teman investment SAMI ya 530. Baru kita hapus capital stock bersama return earning anak ya. Nah, teman-teman, sisanya ini baru kita alokasikan ya. Kita alokasikan ke plan kan karena plan tadi positif ya, positif 60. Masukkan, kemudian ada lagi hutang ya teman-teman di sini hutang negatif 5 ya. Jadi dimasukkan ke sini ya. Hutangnya negatif 5 kurang ya masuk hutang. Kemudian di sini kita masukkan goodwill ya 35 tadi. Nah, ini goodwill 35. Karena kan posisi goodwill kan selalu di debit ya. Kalau di kredit kan dia bargain purchase. Itu aja konsepnya. Setelah ini jurnal eliminasi ini kita buat. Ini nanti diposkan ke kertas kerjanya. Oke, kita lanjut teman-teman untuk materi yang sama ini. Jadi book value tidak sama dengan fair value. Kita contoh lagi biar makin paham ya. Book value tidak sama dengan fair value dan cost tidak sama dengan fair value. Ini contoh Prime memperoleh 100% kepentingan Sun dengan harga 115. Ya. Kalau yang ini teman-teman ini kondisi adanya goodwill ya. Nah, ini kalau yang kedua ini dia kondisi adanya bargain purchase-nya. Jadi di sini harga kepentingan Sun dengan harga 115 ini cost-nya ya. Book value-nya yaitu 75, ini ya book value 75 ditambah 105 sama dengan 180. Kemudian fair value-nya 250, ini teman-teman total asetnya berdasarkan fair value dikurangi utang. Jadi di sini dia 210. Kemudian kalau kita bandingkan antara cost ya, cost-nya teman-teman ini cost 185, fair value 210. Nah, ini kita untung teman-teman karena cost-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Jadi di sini
ada istilahnya 25, selisihnya kita tulis negatif 25 ya, ini sebagai gain on bargain purchase. Nah, negatif 25 ini ya, gain on bargain purchase ini dia akan dicatat di sisi kredit ya, kalau di jurnal. Nah, kemudian kita bandingkan dulu teman-teman antara cost ya, costnya berapa? 185 ya. Dibandingkan dengan book value itu 180, berarti hanya ada ekses sebesar 5 teman-teman ya. Ini eksesnya cuma 5. Nah, kalau ekses 5 ini kalian lihat itu dari mana aja nih ekses 5 ini sebenarnya? Ada kelebihan 5. Nah, ini harus dijabarkan dulu teman-teman di sini ya. Ini harus kita jabarkan terlebih dahulu kenapa ada ekses ini. Ekses ini ternyata terdiri dari ini teman-teman ya. Ceritanya dia ada inventory ya. Coba kita lihat di sini. Inventory-nya di sini kan kas tidak ada selisih ya 10, receivable juga tidak ada selisih. Nah, inventory ini book value 80, fair value 90. Berarti di sini inventory-nya under teman-teman ya, under. Berarti di sini assign-nya positif teman-teman ya, positif ya. Positif 10 ya selisihnya aja. Nah, kemudian di sini plan asset book value 100, fair value-nya 120, berarti under ya, karena lebih rendah under value. Positif sebesar 20. Nah, di sini kemudian hutang nggak ada masalah. Nah, kemudian kita jangan lupa masukkan kalau ada gain on bargain purchase, ini negatif 25-nya ini juga dialokasikan ya. Jadi negatif 25 kita alokasikan juga. Nah, makanya kita inventory ini kita alokasikan 10 selama setahun ya. Plan dan land ini 20 tapi tidak disusutkan. Kemudian bargain purchase teman-teman, ada bargain purchase negatif 25 ya. Sehingga di sini total eksesnya adalah 5 ya. Gitu. Jadi sama aja sih notasinya hampir kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya. Sebenarnya kan apa namanya? Bentar kita balik ke sini deh biar konsep yang ini. Itu kenapa min 5? Ini tadi kan 310 ya. Ya enggak sih tadi berapa sih? Bukan. 530 ya. 530 sama 185. Nah ya, 185 210 180. Oke. Ini 185. Ini tadi 180 ya. Ya, ini 210. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita hitung ya eksesnya adalah 5 ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita hitung lagi, di sini ada apa namanya? Goodwill. Ini kan 210 dikurang 185 berapa teman-teman? Ini adalah negatif 25 kan? Nah, ya. Nah, ini kan 180 dikurang 210 ini kan 30 tadi teman-teman. 30 itu terdiri dari positif 10 inventory, ya enggak? Nah, di sini juga ada positif plan tadi ya, sebesar 20. Berarti kalau misalnya kita tambahkan ini 30 ya, dikurang 25 sama dengan 5 ya. Tetap di sini 5. Eksesnya. Eksesnya 5. Sedangkan identifiable net assetnya 30, cost sama fair value minus 25. Gitu ya teman-teman ya konsepnya ya. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita. Nah, itu kenapa dia 5 ya. Jadi harus kita jabarkan kok dia 5 sih Pak eksesnya. 5 ini apa aja sih? Nah, ternyata 5 itu teman-teman terdiri dari tadi ya, 5 ini. Sebenarnya kan kita kalau langsung hitung yang agak sedikit membingungkan memang kalau pembeliannya bargain purchase teman-teman. Jadi kayak ini. 5. Kita tahu langsung dapatnya kok kenapa 5 ini ya. Kenapa ini 5? 5 aja nih. 5 ini alokasi apa sih? Apa inventory under value? Oh, enggak, kita harus jabarkan lagi. Ternyata 5 ini terdiri dari under value inventory 10 ya, sama under value aset plan aset 20 dan adanya bargain purchase ya sebesar minus 25 sehingga 30 ya minus 25 5 itu eksesnya 5 itu dari penjabaran antara minus 25 bargain purchase dan under value aset. Kemudian kita lanjut teman-teman di sini.
Oke, ini selesai ya. Jadi eksesnya 5. Nah, mencatatnya gimana mencatatnya? Ya udah, mencatatnya kita catat aja teman-teman di sini. Prime mencatat pensiun dengan asumsi dilakukan melalui pembelian tunai. Ini pencatatan pas memperoleh ini ya teman-teman ya. Bargain purchase ya, gain on bargain purchase. Jadi investment bertambah 210 ya sebesar cost-nya. Ini cash yang kita keluarkan 185, ada gain on bargain purchase 25. Ini di jurnal pada saat pengakuisisian ya. Nah, pada saat pengakuisisian pada saat itu juga kita buat laporan konsolidasi, berarti kita harus membuat kertas kerjanya ya. Nah, ini jurnal eliminasi yang harus kita buat, ya. Jurnal penghapusan di kertas kerja adalah ekses yang belum diamortisasi tadi sebesar 30, itu terdiri dari 10 under value inventory dan 20 under value land ya. Nah, ini teman-teman metode yang kedua ya. Jadi di sini yang tadi kita bisa langsung alokasikan inventory ke plan langsung ya. Kalau ini dia melalui akun penampung dulu ya. Konsepnya teman-teman membuat jurnal eliminasi ini dulu. Yang pertama kalian hapus adalah investment in Sun dulu sebesar 210 dihapus ya. Kemudian capital stoknya si anak 75, capital return earning-nya si anak 105 ya. Setelah itu teman-teman selisihnya ini ada namanya apa? Unamortized ya. Unamortized excess. Maka kita catat di sini unamortized assetnya 30 ya. Di sini ada 30. Selisih antara 210 dikurang 185 ya. Nah, kemudian excess-nya tadi unamortized, ini kita hapus teman-teman. Hapusnya dengan amortized excess-nya di kredit ya, yang awalnya di debit 30 kita buat jurnal di kredit ya sebesar 30 sehingga hapus ya amortized excess-nya. Tapi unamortized excess ini dialokasikan langsung ke inventory sebesar 10 dan plan sebesar 20 ya. Nah, kalau misalnya pakai cara yang pertama tadi, kalian tidak perlu membuat unamortized excess ya, bisa langsung capital stock 75, return earning 105, inventory 10, plan 10 pada investment instan sebesar 210 ya. Ini cuma perbedaan metode pencatatan aja teman-teman. Ada yang menggunakan akun penampung unamortized ya. Ada yang dia tidak menggunakan akun penampung tapi langsung dibuat jurnal ke aset maupun hutangnya ya, yang under atau over value tadi. Nah, bagaimana nih worksheet-nya teman-teman? Nah, ini worksheet ini kalian lihat di sini teman-teman. Jadi kalian harus dilihat ya di sini ya. Kita lihat nih worksheet-nya. Nah, ketika worksheet ini ada prime dan Sun ya, teman-teman ya. Ini prime, ini Sun. Nah, cash di sini 40 teman-teman ya. 30 tambah 10 40, kemudian receivable 50 tambah 30 80. Inventory-nya. Nah, ini ada kelebihan ya nanti ya. Ini 100 ya. Nah, kita lihat ini dulu deh biar nggak bingung. Kita hapus dulu ya investment instan ya 210. Di sini kita buat jurnal investment instan. Ini tadi kan awalnya value 210 nih. Nah, ini kita hapus ya. 210 di sini. Nah, ini 0. Setelah kita menghapus investment instan ini ya, investasi di perusahaan induk ini, langsung kita hapus ekuitas perusahaan anak teman-teman. Jadi A, ini perusahaan anaknya adalah ekuitasnya, capital stock-nya ya. Ini capital stock anak 75 ya. Kita hapus ya dengan membuat akun di debit 75 sehingga di sini yang muncul adalah yang si induk aja ya 200 di sini. Yang pindah induk sini aja. Begitu juga dengan return earning-nya si anak 105 kita hapus ya. Hilang ya. Jadi yang bertahan adalah return earning-nya si induk 370. Oke, ini yang. Nah, setelah itu teman-teman di sini kan ada selisih antara investment ya 210 dengan book value-nya ya. Tadi kan book value-nya ada 180 ya, ada selisih excess 30. Nah, ini dia masukkan ke amortized excess ya, teman-teman ya. Sebesar 30 di sini. Jurnal A. Dan ini yang jurnal A, teman-teman. Yang jurnal ini ya, jurnal A ini. Ini jurnal B. Nah, selanjutnya dialokasikan lagi ini ke jurnal B. Jadi jurnal B kita menghapus unamortized excess-nya 30 di sini. Terus jadi di sini unamortized-nya hilang ya. Nah, tapi ketika kita menghapus unamortized 30 ini dialokasikan ke sini teman-teman, ke debit ya, inventory-nya bertambah 10 ya dan plan-nya bertambah 20. Maka di sini inventory-nya 100 ditambah 80 ditambah 10 jadinya 190. Begitu juga di sini
plan ya. 450 tambah 100 ada 550 ya, ditambah 20. 570. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke kepentingan non pengendali. Oke, saya balik lagi ke konsep yang under value ya, biar tidak bingung deh. Coba kita buat lagi. Sebelum kita masuk ke kepentingan non pengendali ya, kita buat dulu yang under value tadi ya, teman-teman ya. Nggak boleh ya. Oke. Nah, untuk yang under value, teman-teman, itu coba kita ingat lagi ya, yang under value kan ada beberapa konsep ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai aja di sini ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya akan ke bawah terus sampai kalian belajar di ini ya. Nah, ini kita buat ini aja, teman-teman. Ini dari sisi ini kita katakan under value ya, under value. Ini over. Aset. Dari sisi aset, dari sisi hutang. Nah, kemudian under value, over value. Ini under value atau over value ya. Kemudian di sini amortisasi ya. Under value. Yang ini kalau amortisasi. Nah, teman-teman di sini kalau aset ya, kita ambil contoh aset tadi under value ya, jadi nilai book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value, berarti assign-nya ya, ini di kategori assign-nya adalah positif ya, teman-teman ya. Itu ya konsepnya yang positif. Berarti saya buat dulu agak kecil. Nah, ini positif teman-teman di sini. Ketika over value dia assign-nya negatif. Begini, ini sebaliknya kalau utang dia negatif ya, under value, tapi kalau over value dia positif. Jadi kalau kalian bingung ketika misal ujian itu misalnya aset over atau hutang over itu yang mana yang benar? Kalian hafalkan satu aja teman-teman ya. Aset under value aja. Aset under value itu assign-nya positif teman-teman. Berarti tinggal kalian bolak-balik aja. Kalau aset over value negatif dong, tapi kalau hutangnya under value negatif, kebalikan dari aset. Kalau hutangnya over value itu positif ya. Nah, efeknya teman-teman di sini sedikit berbeda. Ini under value ketika assign ya, jadi kita meng-assign-nya ke aset ya. Jadi tadi kan under value inventory 10 tadi, berarti kan dia di assign ke nilai asetnya itu bertambah 10 ya, gitu ya konsepnya ya. Ada berbeda lagi teman-teman, nanti ketika diamortisasi ini kebalikannya teman-teman. Ini konsep yang tidak dijelaskan. Kalau kalian sudah secara detail bisa mendapat kesimpulan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini teman-teman efeknya adalah sedikit berbeda. Jadi di sini kalau misalnya aset yang under value, tadi kan nilainya positif, ketika dia diamortisasi itu ininya negatif teman-teman. Ya, begitu juga ketika aset yang over value ya, amortisasi over value-nya itu dia kebalikannya positif. Begitu juga dengan hutang. Ya, ketika hutang yang under value, ketika di-assign negatif, begitu diamortisasi itu dia positif teman-teman. Nah, ini juga sama ketika hutang yang over value itu di-assign positif, ketika kita melakukan amortisasi hutang yang over tadi, itu amortisasi negatif. Ya. Kalian pahami dulu konsep ini, teman-teman. Nanti baru bisa kita lanjutkan. Jadi, saya ulang sekali lagi, untuk aset yang under value, ya, itu assign-nya, ya, assign ke identifiable net asset atau hutangnya adalah positif, ya. Kalau aset yang over value, itu dia assign-nya negatif.
Kalau hutang sebaliknya, teman-teman, dari aset, kalau dia under value, ya, itu kita assign ya hutangnya under value itu negatif, kalau dia over value, assign-nya positif. Begitu nilai assign tadi diamortisasi, teman-teman, itu nilai amortisasinya untuk yang aset under value itu amortisasi under value-nya itu bernilai negatif ya. Kalau yang aset over value itu amortisasinya bernilai positif. Kemudian begitu juga dengan hutang sebaliknya. Kenapa Pak konsepnya ini kok tiba-tiba muncul? Karena teman-teman ceritanya ketika kita pendekatannya seperti ini teman-teman. Ketika kita mau mengassign aset, aset itu, ini kan base-nya ini adalah memang ini dia ini teman-teman. Bentar ya saya. Nah, ini teman-teman ini konsepnya. Ini konsepnya adalah book value itu ingin mendekati ya. Ini saya bahasa saya aja ya. Jadi kalau kalian mau membuat bahasa sendiri nggak apa-apa. Ingin mendekati fair value. Ini konsep assign-nya. Nah, ketika kita mengamortisasi, ini konsepnya adalah fair value ya. Fair value yaitu ingin mendekati book value. Jadi ini sih sebenarnya konsep kenapa seperti ini ya. Ini sebenarnya cuma untuk memudahkan aja sih teman-teman. Jadi kalau kita mengassign itu tadi ya, under value sama over value itu, kenapa ada positif sama negatifnya, ada under sama over, karena memang kita mau menyesuaikan si value-nya itu mendekati fair value. Itu sih konsep kenapa assign-nya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika mereka sudah mendekati, itu ada nilai selisih. Kenapa diamortisasi? Karena memang nanti pada akhirnya ketika diamortisasi itu diharapkan nilainya bisa balik lagi mendekati book value. Oke, ini konsep saya harap teman-teman bisa pahami ya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya sehingga tidak begitu ini ya membingungkan. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke kepentingan non pengendali teman-teman. Di sini non pengendali itu maksudnya adalah non controlling interest ya. Jadi NCI tadi ya lebih kecil tadi saya. Jadi entitas induk memiliki kepentingan pada entitas anak ya kurang dari 100% ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 1% itu akan muncul yang namanya NCI. Misalnya si induk punya 95 ya berarti di sini nanti ada 5%-nya adalah punya NCI. Gitu ya. Nah, kemudian dia dikatakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Iya, kan kalau misalnya dilihat dari keseluruhan ya total aset itu adalah 100 ya teman-teman ya. Diukur dengan nilai wajar berdasarkan harga entitas itu. Jadi 5 ini teman-teman, kita mengukurnya dengan nilai wajar 95 ya. Jadi gini konsepnya. Kita ukur dulu book value sama nilai wajar 95, otomatis ketika di 100% kan nilai 5 ini akan dapat teman-teman. Jadi 5 ini nggak perlu kita ukur sendiri dengan harga perolehan karena 5 ini teman-teman ini perintilan aja nih, ini sahamnya ada di mana-mana, ada di tuan A, mungkin di tuan B, di tuan C, di perusahaan apa. Tapi yang induk ini 95 terkonsentrasi di induk aja sehingga lebih memudahkan nih kita untuk menghitung nilai 100%-nya dengan cukup menghitung nilai dari harga perolehan entitas induk aja ya. Contoh, entitas induk membayar 40.000 nih teman-teman untuk mendapatkan kepentingan 85 ya. Jadi kita membeli 85% saham itu dengan harga 40.000. Sekarang kita hitung berarti berapa tuh nilai 15%-nya si NCI gitu. Nah, cukup dengan rumus seperti ini aja. Nilai tersirat atau input value atas nilai investasi keseluruhan adalah dibagi teman-teman 40.000 dibagi berapa? 850%. Berarti 47059 ini adalah nilai fair value perusahaan tersebut apabila kepemilikan 100% gitu ya. Berarti kepemilikan 100% fair value-nya adalah 47059 sedangkan ya halo. Kepemilikan 85 sedangkan kepemilikan 85 itu dia hanya berapa teman-teman?
40.000. Jadi di sini bagian pihak minoritas yang 15%-nya cukup dikurangi ini aja teman-teman. 4705 dikurang 47059 dikurang 40.000 ya, 7059. Jadi nilai si NCI itu 7059. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sampai sini untuk konsep NCI, ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak, Pak. Enggak ada ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh NCI teman-teman. Jadi di sini POP memperoleh 10%. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat 90% ini ya udah berarti NCI-nya pasti 10%. Kepentingan Son dengan harga 90 pada saat Son memiliki modal saham 60 dan saldo laba ditahan sebesar 20 nilai buku aset dan liabilitas Son sama dengan nilai wajarnya. Jadi di sini kita membayar 90% itu dengan harga 90 ini cost-nya teman-teman. Cost membeli 90% saham Son itu adalah 90 ya. Pada saat Son memiliki modal saham, jadi book value Son itu 60 pada saat itu dan fair value laba ditahan 20. Nah, nilai buku aset dan liabilitas Son sama dengan nilai wajarnya. Jadi book value-nya sama dengan fair value ya. Nah, kemudian di sini kita harus hitung nilai 100%-nya berapa. Cost 90% Son itu ada 90. Berarti kalau 100%-nya adalah 90% ya, 100 ya. Berarti nilai perusahaan itu nilai 100%-nya ada $100. Nah, kemudian di sini ada book value yang didapatkan dari 60 plus 20 ini adalah 80 ya. Nah, jadi di sini ada excess teman-teman. Kita bandingkan antara cost 100% ya. 100 dibandingkan dengan book value ya. 80. Jadi di sini excess-nya adalah 20. Nah, karena excess ini nilai bukunya sama dengan fair value, teman-teman, berarti logikanya dialokasikan ke goodwill ya, ke goodwill sebesar 20. Ini ada goodwill. Jadi di sini kan book value, fair value, ini ada cost ya. Jadi cost-nya tadi 100 ya. Sini. Book value-nya tadi 80, tapi sama dengan fair value, berarti fair value-nya ikut 80 juga dong ya. Nah, berarti di sini selisihnya adalah 20 gitu. Nah, jurnal eliminasinya seperti apa? Nah, teman-teman di sini hanya investment in Son dihapus dengan menghapus capital stock dan returning. Nah, sekarang kalian juga harus buat menghapuskan investment in Son, ya investasi kita di perusahaan anak dihapus. Kemudian kita munculkan bagian dari NCI. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, nilai NCI ini dia akan menambah apa? Stakeholder equity. Jadi di sini nanti di stok SE-nya si induk teman-teman, di SE-nya induk itu nanti ada kepemilikan dia ya, saham dia di situ berapa, 100%-nya 95 ya tadi ya. Nah, kemudian di si induk ya, ini 95 ya di investment ya. Tapi udah hilang. Nah, ini nanti di sini dia muncul lagi ada bagian NCI ya, sebesar 10. Nanti kita lihat di worksheet-nya ya, biar nggak bingung. Nah, ini teman-teman worksheet-nya, coba kalian lihat di sini. Worksheet-nya ya. Nah, ini tadi kan dia sudah transaksi ya, kita hapus. Nah, ini neracanya digabung aja teman-teman. Nah, ini kita lihat nih, jurnal A adalah investment in Son ya, kita hapus di sini ya, di bagian aset ya, 90 hilang ya. Nah, jurnal yang ini teman-teman, ini yang pertama, 90 hilang. Kemudian kita jurnal yang kedua nih, yang 10 kemana? Nah, yang 10 ini teman-teman masukkan ke sini. Ya, nah, ya ke sini ya teman-teman ya, ke non-controlling interest di kredit ya, nanti dimasukkan ke neraca ya. Nah, 10 ini dia nanti akan menjadi bagian dari capital stock, teman-teman. Bagian dari ekuitas. Nah, jadi ekuitas ini dari sini, teman-teman. Capital stock-nya induk, kemudian return earning-nya induk, capital stock anak udah nggak ada ya, sama non-controlling interest. Nah, ini nanti dimasukkan ke SE, stakeholder equity. Jadi kalau kalian lihat di sini ada nyempil nih 10 punyanya si NCI. Nah, selanjutnya baru kalian jurnalkan aja yang sisanya ya. Di sini capital stock-nya dihapus, return earning-nya dihapus, dan goodwill dimunculkan. Nah, ini dihapus ya, capital stock-nya ya. 60. Capital stock anak maksudnya ya. Kemudian return earning si anak dihapuskan sebesar 20. Ini
Sehingga di consolidated balance sheet-nya si anak udah nggak ada nih modalnya, hilang. Si return earning-nya si anak juga hilang, tapi di sini teman-teman muncul bagian ekuitas NCI sebesar 10. Selanjutnya di sini goodwill kita munculkan sebesar 20. Nah, jadi A ini dijelaskan untuk mengeliminasi akun resiprokal, namanya akun resiprokal investasi dan ekuitas, maksudnya investasi perusahaan induk ya, dan ekuitas perusahaan anak, serta membebankan excess of investment, jadi kelebihan dari nilai cost investasi fair value over book value ke goodwill. Ya. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman, ini cerita adalah ketika pada saat perolehan, pada saat itu kita memperoleh perusahaan itu, pada saat itu juga kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, ceritanya bagaimana kalau berlanjut setelah tanggal konsolidasi? Umpamanya kita membeli perusahaan tersebut di 1 Januari 2019 ya. Pada saat pembelian itu kita buat laporan konsolidasi ya misalnya. Nah, ini pada saat tanggal 1 Januari 2020 itu kita catat sebagai setelah tanggal perolehan. Nah, laporan posisi keuangan setelah tanggal perolehan di sini dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sama teman-teman, konsepnya adalah mengeliminasi akun investasi di entitas anak ya, ini pada pembukuan entitas induk. Ini konsepnya sudah harus paham ya teman-teman ya. Jadi di induk itu ada aset ya, aset ya, di perusahaan itu ada aset. Nah, di perusahaan induk itu ada asetnya, itu adalah investasi di perusahaan anak gitu ya, investasi di anak gitu ya, di S gitu. Nah, ini dihapus ya. Nah, kemudian mengeliminasi akun ekuitas entitas anak. Nah, tadi si anak tadi kan dia punya common stock, return earning, nah itu dihapus ya. Kemudian menyesuaikan akun aset dan liabilitas atas semua saldo ekses yang belum diamortisasi. Nah, ini apabila ada S tadi teman-teman, dia belum diamortisasi, disesuaikan. Kemudian mencatat goodwill bila ada, mencatat NCI bila ada. Oke, saya mau tekankan di sini teman-teman. Semua saldo ekses yang belum diamortisasi. Kita balik lagi ke konsep ini tadi. Ya. Ini tadi kan amortisasinya positif, negatif, segala macam. Ini konsepnya adalah fair value ingin mendekati book value ketika amortisasi. Jadi di sini mau tidak mau akan ada konsep amortisasi teman-teman di sini. Nah, kita amortisasinya ini kita buat berdasarkan masa waktunya ya. Sehingga amortisasi ini akan selalu terbawa di tahun-tahun selanjutnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini. Ini tabel 1 tahun teman-teman, ini kasnya seperti ini ya, karena ini udah dihitung, jadi kita simpel aja. Jadi selama setahun itu beroperasi, ada tambahan kas gitu teman-teman, antara hidup sama kasnya seperti ini. Kemudian di sini ada kas ya, 54, 30, ada dividen receivable ini ya, mungkin ada utang dividen pada aset seperti. Nah, ini ada ini investment installnya teman-teman 108 ya, bertambah. Kemudian di sini capital stock return earning-nya induk 72,8 capital stock-nya ini. Nah, ini yang capital stock anak ya, sama return earning anak. Nah, ini investment install itu 108 ya, itu dari tadi ya, kita membelinya tadi dia berapa tadi? 90 ya teman-teman ya, investmentnya ya. Nah, ini kenapa kok Pak bisa berubah jadi 108? Nah, itu kemarin teman-teman, ingatkan lagi konsep dari metode ekuitas tadi. Nah, 90 ini adalah investment awal, itu nanti dia harus ditambah apa? Net income-nya si anak ya, bagian net income-nya anak. Kemudian nanti dia ditambah dengan positif atau negatif dari amortisasi ya. Tuh. Dari amortisasi. Nah, kemudian di sini nanti dia akan dikurangi dari dividen gitu. Nah, ini konsepnya. Kenapa dia 90 ini berubah menjadi 108 di sini? Itu karena tadi ada perubahan dari net income, pengaruh dari net income dan dividen. Oke, nah ini kita lanjut teman-teman. Ini nah, oke kita lanjut ya, kalian baca. Nah, jadi seperti ini neracanya ya. Nah, berarti ketika kita melakukan konsolidasi, teman-teman, berarti kalian harus pertama kita menghapus apa dulu? Investment in zone ya. Jadi yang 108 ini kita hapus. Nah, di sini investment in zone, teman-teman.
negatif asetnya mengurangi aset induk sebesar 108. Ya. Nah, kemudian kan kita sudah tahu nih nilai si investment zone-nya 90% ya. Jadi kalian bagikan aja ya, 108 dibagi 90% adalah berapa? 120. Itu 120 kondisi 100%-nya. 120 dikurang 108 berarti 12. Itu punyanya LCI ya. Nah, ini posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita hapus capital stock si anak 60, kemudian return earning si anak 40 ya, ini 100. Nah, sisanya masukkan ke goodwill ya. Jadi di sini kalau kalian lihat teman-teman, di laporan ini goodwill memang tidak ada ya. Iya enggak? Goodwill itu muncul ketika kita melakukan laporan untuk kepentingan laporan konsolidasi. Jadi kalau kalian lihat teman-teman, ini sedikit beda. Ini konsep yang harus dipahami. Kalau kalian lihat di laporan, ini kan laporannya ada dua teman-teman. Pertama, laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu POP, SON, sama anak-anaknya bergabung. Sama laporan keuangan tersendiri, teman-teman. Ini si POP, kalau kalian lihat di sini, ini laporan keuangan tersendiri si POP, dan ini laporan keuangan tersendiri si SON. Ya. Laporan keuangan tersendiri si POP itu tidak ada goodwill. Kenapa? Karena goodwill itu hanya muncul ketika untuk kepentingan apa? Proses likuidasi tadi ya. Proses pas kita saat melikuidasi, kemudian kita membuat laporan konsolidasi, baru muncul goodwill. Berarti nanti kalian akan menemukan goodwill itu hanya di laporan keuangan konsolidasi. Ketika kalian melihat laporan keuangan induk pisah, itu di dalamnya tidak ada goodwill. Begitu juga ketika kalian melihat laporan si anak terpisah, itu tidak ada goodwill. Goodwill itu hanya muncul ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Maka ketika ada di jurnal ini, tiba-tiba muncul goodwill, ya enggak? Gitu ya teman-teman ya konsepnya. Tapi kalau laporan keuangan tersendiri induk, ini sebenarnya dia ini dong teman-teman, dia enggak ada goodwill sebenarnya. Goodwill ini muncul ketika pada saat proses konsolidasi. Oke, ketika kita sudah menghapus investasi dan return earning segala macamnya itu, kita menghapus pun resiprokal lainnya teman-teman. Ini istilahnya disebut dengan reciprocal account. R aja saya sebut ya, reciprocal account, R aja deh. Nah, kemudian ada lagi apa nih reciprocal account? Nah, di sini kalau kalian lihat, sebenarnya ini di slide ini terlalu meringkaskan kasus ya. Jadi sebenarnya nanti harusnya ada ceritanya di sini. Kalian baca di maksud cerita. Ada hutang dividen anak ya, misalnya dividen anak memiliki hutang si induk punya piutang di perusahaan anak hutang dividen, atau si anak punya hutang dividen di induk ya. Nah, ini akun-akun ini dihapus teman-teman. Dividen payable-nya dihapus ya. Ini kan awalnya dividen receivable-nya di debit nih karena dia akun resiprokal, dihapus di kredit. Nah, kemudian di perusahaan anaknya ini ada akun dividen payable mestinya di sini. Ini kurang lengkap ya. Di sini ada dividen receivable teman-teman. Sebesar 18. Nah, ini dihapus juga di anak. Begitu juga di sini ada account payable. Jadi liabilitas ini teman-teman ada account payable-nya si anak sama induk ya. Jadi dihapus ya. Account payable di debit, di kredit dihapus jadi debit. Nah, kemudian dipadankan ke other current asset atau account receivable. Gitu. Nah, ini teman-teman ceritanya berlanjut. Setelah ini kalian harus masukkan ya jurnal-jurnal lagi. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan pertama, oke, pelan-pelan kita baca. Kita hapus investment zone 108 ya. Jadi nilai NCI 0. Kemudian kita munculkan NCI teman-teman. NCI ini jangan lupa NCI masuk ke stockholder equity ya. Sini 12. Yang muncul di sini 12. Kemudian kita hapus yang namanya 108 ya, 12 kita di jurnal. Oke, kita hapus capital stock-nya si anak ya. Ini capital stock anak hapus sama ini ya. Jadi hilang ya si anaknya ya. Jadi tinggal muncul capital induk sama return earning induk. Kemudian kita munculkan goodwill sini 20. Sudah selesai. Nah, baru di sini kita masukkan ini ya. Amortisasi ekses ya. Ya, ini amortisasi eksesnya udah 120 lah ya, ini sudah hapus ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada akun-akun resiprokal tadi ya, 18 ini tadi, itu 18 adalah dividen payable-nya si
ini ya dihapus ya, si anak ya. Jadi, nah ini loh, dividen payable ini adalah 20, ini di anak ya. Nah, karena si anak ini, dia punya, si anak ini kan punya hutang dividen, jadi harusnya kan ada net income-nya si anak, itu dari berapa persennya dibayarkan dividen, dibayar dividennya kemana? Ke induk ya. Nah, berarti sih itu ada dividen payable, dividen receivable di induk sebesar berapa? 18 ya. Jadi si anak itu punya hutang dividen 20 ini terdiri dari 18 untuk induk dan 2-nya untuk siapa nih kira-kira? Ini sebenarnya untuk NCI ya, cuma nggak jelaskan. 2 ini untuk NCI. Jadi yang punya induk aja teman-teman dihapus, 18 yang punya induk ya. Jadi di sini 20 dikurang 18, 2. Sedangkan 18 piutang ya. Jadi kan si induk ini punya hak piutang dividen anak 18. Karena ini akun resiprokal, kita hapus di sini sisa 18. Nah, makanya di sini definisi payable 0 gitu. Nah, selanjutnya yang hutang ya, di sini hutang, coba kita lihat. Nah, account payable di sini teman-teman. Nah, ini account payable-nya si ini ya, si 30 si anak ya. Nah, ini kita hapus 10 teman-teman. Jadi si anak ini punya hutang lah ya, induk gitu ya. Jadi 10, tapi di sini si induk dia punya piutang lah ya, ada kadar aset sebesar 10. Maka di sini 60 tambah 10 ya, ditambah 10 ya. Dikurang 10 ya. Jadi 80 hutangnya ya. Nah, di sini juga dihapus ya ada current asetnya biar balance. Di sini ada current asetnya berkurang. Jadi 82 tambah 56 dikurang 10, 128. Oke. Itu ya teman-teman ya. Makanya di sini jurnalnya seperti itu. Jadi konsepnya kalau konsolidasi adalah, tadi saya udah buat gambaran di awal tadi teman-teman. Kita balik lagi ke sini biar makin jelas ya. Jadi konsepnya itu adalah, nah ini teman-teman. Jadi konsep konsolidasi itu adalah ekuitas anak itu dihapus, ekuitas anak ini dihapus semua ya, investasi induk dihapus, kemudian munculkan NCI, kemudian teman-teman akun-akun resiprokal ya antara anak sama induk itu dihapus. Kenapa? Karena yang melihat adalah pihak eksternal. Jadi pihak eksternal itu tidak mau melihat akun-akun antar diri mereka sendiri. Jadi penjualan sama grup mereka yang nggak mau dilihat, orang pengen melihat mereka sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan dilihat dari pihak eksternal. Makanya akun-akun resiprokal antar mereka dihapus. Sebagaimana konsep yang sudah kita pelajari di laporan akuntansi pusat dan cabang. Antar mereka resiprokalnya dihapus. Itu juga di laporan konsolidasi. Oke, kita lanjut selanjutnya ke ini teman-teman, ke laporan posisi ini udah ini. Nah, di sini item pada kunci laporan posisi keuangan, investasi di entitas anak tidak muncul pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Ya, jelas ya. Ini nggak akan muncul. Jadi ini teman-teman, investment insult ini nggak akan muncul di laporan konsolidasi. Ekuitas pada laporan keuangan konsolidasi berupa ekuitas induk ditambah pada ekuitas kepentingan dan pengendalian atau NCI. Nah, jadi ekuitasnya si induk, teman-teman, ini konsep teman-teman. Ekuitas stock, ini kan entitas induk nih. Nah, ini entitas induk sekarang ketika di laporan keuangan konsolidasi itu adalah capital stock induk, return earning induk, plus NCI. Gitu teman-teman konsepnya. Jadi, kalian harus pahami ya, bahwasanya ketika di laporan keuangan konsolidasi, ekuitasnya si induk itu terdiri dari capital stock-nya, return earning atau paid in capital ya, dan non-controlling interest. Itu konsepnya. Kemudian nilai akun NCI proporsional ya dengan nilai akun investasi pada entitas anak pada penggunaan metode ekuitasnya. Jadi selalu proporsional ya. Kalau misalnya si ini 90 ya, investment 90 si NCI 10. Ketika NCI 108 ketika investment 108 si NCI 12 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana amortisasi setelah tanggal perolehan teman-teman. Nah, di sini unamortized excess ini konsep yang tadi ya sudah muncul. Nah, di sini excess dibebankan ke aset dan liabilitas diamortisasi menyesuaikan dengan akun tersebut. Nah, di sini teman-teman balance sheet-nya account ya, inventory dan other current asset. Ini amortisasinya adalah 1 tahun ya. Income statement itu adalah ini teman-teman. Jadi excess tadi under value sama over value untuk inventory dan other current asset itu diamortisasi selama 1 tahun teman-teman. Nah, dia nanti akan mempengaruhi cost of sale ya, di laporan income statement-nya akan mempengaruhi cost of sale dan ada SPN.
efek dari under sama over value ini dari inventory dan akan mempengaruhi COGS dan other expense. Kalau building, equipment, dan paten yang under atau over, itu dia diamortisasi berdasarkan umur manfaat, kemudian dia akan mempengaruhi laporan laba rugi di depresiasi dan amortisasi expense. Land dan copyright itu tidak diamortisasi, teman-teman, jadi dia tidak berpengaruh di income statement. Long term debt atau hutang ya jangka panjang itu amortisasinya berdasarkan time to maturity ya, berdasarkan nilai ininya ya, jatuh temponya ya dibagi ya. Kemudian dia akan mempengaruhi nilai interest expense. Ini konsep unamortized excess ini tadi ya. Excess ini tadi yang selisih antara cost dikurangi book value ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini konsep ini tadi sebentar saya pindahkan dulu ini. Biar tidak bingung lagi ini oke, kita masuk. Nah, yang konsep ini kita pindahkan sedikit ke bawah. Oke, ini teman-teman kita unamortized excess ya. Sudah. Nah, ini untuk contohnya PIP dan Stone ya teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat ya. Sini cost-nya 310, kemudian book value-nya 245, ada excess 65. Ini excess-nya dialokasikan ke under inventory 25 ya dan plan 40. Disusunkan selama 1 tahun dan plan-nya adalah 10 tahun. Nah, ini kalau kalian membuat tabel amortisasinya, jadi inventory tadi teman-teman, ini kita sebut ketika assess ya, ketika kita assign, beginning amortized excess-nya ada 25, teman-teman, ini ya, dipindahkan aja 25. Kemudian 40 ini unamortized-nya 40. Nah, kemudian current amortisasi, teman-teman, di tahun ini, teman-teman. Ini inventory udah terjual, ya, otomatis semuanya, teman-teman, dihapuskan ya, amortized excess-nya, susah 25. Ya, makanya ini positif 25 assign ya. Positif 25-nya ini assign, tapi ketika amortisasi negatif 25 sehingga endingnya unamortized excess 0 ya. Ini balik lagi ke konsep ini. Jadi di sini under value aset itu di assign positif, ketika diamortisasi itu amortisasinya kita tulis negatif ya. Nah, di sini sama ya. Ini ya, 25 positif, ini negatif. Plan-nya juga sama 40 ini. Nah, plan ini karena disusutkan 10 tahun, jadi yang kita susutkan adalah 4 doang, teman-teman. Jadi 40 per 10 ya. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 4. Nah, berarti di sini ada ending unamortized. Jadi ada excess yang belum diamortisasi sebesar 36 ya. Nah, ini teman-teman, 25 ini nanti dia akan masuk ke income statement ke mana? COGS ya. Ini ke COGS. 25-nya itu nanti akan menyesuaikan nilai COGS. Yang 4 ini akan masuk ke depreciation expense ya, atau expense. Pengaruhnya nanti ya, pengaruh dari current years. Nah, ini Petra dan Sami, ini bagaimana kalau cost-nya teman-teman dia 530, kemudian book value 440, di sini excess-nya adalah 90. Nah, excess 90 ini ternyata dialokasikan ke plan ya under value 60 5 tahun, kemudian di sini adalah hutang yang under value ya, negatif 5 ya. Karena ini hutangnya under value, teman-teman. Nah, di 5 tahun ya. Kemudian ada goodwill 35 ya. Nah, ini plan ya, positif 60 ya. Berarti kalau dia under value ya, assign-nya adalah 60, amortisasinya negatif ya. Jadi negatif 55, jadi excess ending amortisasi 45. Nah, hutang tadi negatif 5, teman-teman. Berarti ini hutangnya under value, negatif 5. Amortisasinya, teman-teman, ini harus hati-hati. Ini tidak negatif 5, negatif 1 ya. Tapi dia positif 1, teman-teman. Makanya saya bilang tadi ini konsep ini harus kalian pelajari, harus kalian hafalkan ya. Nah, ini kan tadi hutang under value negatif ya ketika di assign. Ketika dilakukan amortisasi dia menjadi positif ya. Gitu. Nah, makanya di sini teman-teman dia positif 1. Sehingga ending amortisasi eksesnya dia negatif 4 ya. Nah, di sini kalau kalian lihat current years amortisasinya adalah bukan 15 teman-teman atau 16 tapi 14 ya. Jadi, nah ini kita masukkan ke plan ya, ini masukkan ke plan berkurang 15, ini hutangnya bertambah 1 ya. Jadi gitu. Nah, ini unamortized excess-nya 37. Nah, ini contoh kalau prime dan soon ini ketika bargain purchase ya, teman-teman, ini cost 185, book value 150, excess 5. Nah, ini excess 5 ini ternyata dari mana? Dari inventory under value 10 ya, tadi udah dijelasin, land under value 20 dan bargain purchase 25 ya. Nah, ini setahun bargain purchase gain ini.
Nah, ketika dibuat tabel amortisasi, ini bergen purchase, ini nggak perlu dimasukkan ke sini, teman-teman. Kenapa? Karena ini gain masuknya ke income statement, ya. Langsung masuk aja dia, nggak perlu dilakukan penyusutan segala macam. Yang penyusutan itu adalah yang excess ini aja, inventory dan lain. Inventory ini begini, 10 ya, under value tadi positif ya, berarti amortisasinya negatif, teman-teman ya. Makanya di sini 0 ya, karena sudah terjual inventory-nya. Nah, si land itu dia 20 ya, positif ya, under positif karena dia tanah tidak disusulkan 0 nilai, teman-teman. Berarti amortisasinya akan terbawa terus nih 20. Oke, teman-teman, kita lanjut biar makin ini ya, paham. Kita melanjut ke laporan laba rugi konsolidasi yang komprehensif. Ini contoh data komprehensif. Jadi PAM memperoleh 90% kepentingan SON pada tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai 10.200 ya. Pada saat itu ekuitas SON terdiri dari 4.000 saham biasa, 100.000 AKU dan 900 laba ditahan. Pada tanggal tersebut inventory tanah dan bangunan SON tercatat understate. Nah, ini teman-teman. Konsep understate ini hati-hati banget. Understate masing-masing sebesar 100, 200 dan 1000. Dan biasanya di soal ujian UTS kayak gini soal juga. Jadi dia selalu misalnya understate inventory tanah dan bangunan, berarti asetnya understate ya. Kemudian peralatan dan utang biasanya tercatat overstate sebesar 30 dan 100. Nah, kalau kalian paham konsep ini tadi, teman-teman, yang ini saya bilang, ya, ini berarti kalian nggak akan bingung ya. Kita langsung aja contohnya ya. Nah, ini sebelum ke sini kita kaji dulu nih berapa nilai excess over book value-nya. Jadi cost 90%-nya itu adalah 10.200. Berarti kita harus 100%-kan kan untuk mencari nilai 100%-nya. Berarti 10.200 dibagi 0,9 atau 90%, dapatlah nilai 100%-nya adalah 11.333. Book value-nya itu adalah dihitung dari nilai book value-nya, teman-teman ya. Ini yang tadi, yang ini ya. Saham, AQ saham plus related earning dari perusahaan anak ya, 5.900. Nah, berarti excess over book value-nya itu adalah 5433. Nah, 5433 ini, teman-teman, dia dialokasikan ke kemana aja. Nah, inilah hati-hati kita mengalokasikannya. Di sini kita harus hitung dulu nih, teman-teman. Kita perhatikan ya satu-satu ya. Inventory, tanah, dan bangunan adalah understate. Ya, berarti kalau aset yang understate, berarti assign-nya itu positif, teman-teman. Ya, assign-nya positif. Ya, aset yang under value itu assign-nya dia positif. Nah, berarti di sini kalau kalian lihat inventory plus 100, tanah plus 200, bangunan plus 1000 ya, gitu ya. Inventory plus 100, tanah 200, building 1000. Kemudian kalian masukkan di sisi kanannya ya. Ini langsung di tahun pertama amortisasi ya. Kemudian yang tanah tidak diamortisasi, building itu 40 tahun. Nah, kemudian dibaca lagi di soalnya. Dan peralatan dan utang biasanya tercatat overstate. Peralatan itu aset, teman-teman, di overstate. Berarti aset yang ada di posisi over value itu assign-nya negatif ya. Kemudian di sini utang itu posisi utang di overstate. Utang yang over value itu assign-nya positif. Jadi di sini kalian assign ya, peralatan dia overstate berarti negatif 300, utang overstate berarti positif 100 ya. Nah, equipment ini negatif 300, utang positif 100. Setelah dialokasikan ke INA, Identifiable Net Asset, ini istilahnya itu INA, teman-teman. Kemudian sisanya baru dimasukkan ke goodwill sebesar 433. Nah, ceritanya berlanjut, teman-teman. Ini excess ini dia harus dipindahkan ke sini ya, masing-masing dipindahin ke sini ya. Itu juga seperti ini ya. Inventory di sini 100 ya. Land 200, building 1000, equipment negatif 300 ya, karena dia over ya, aset yang over value. Non payable ini yang over value ya, non payable over value dia positif. Kemudian ada goodwill. Nah, ini di amortisasi, teman-teman. Untuk inventory dia 100 ya, karena di tahun ini dia terjual ya, 100%. Sehingga unamortized asset-nya 0. Kemudian land tidak disusutkan ya, jadi tetap unamortized asset land 200. Building 1000 ini disusulkan 25. Jadi building 1000 di sini kan positif, amortisasinya negatif ya, 25.975. Nah, ini teman-teman equipment. Ini equipment kan dia di posisi aset tapi over. Over berarti dia assign-nya negatif. Negatif
300. Ketika disusutkan, itu teman-teman dia disusutkan 5 tahun ya, jadi minus 300 dibagi 5. Jadi penyusutan setahunnya ya, current amortisasinya dia adalah positif teman-teman. Hati-hati ya. Di sini positif 60. Jadi kalian harus hati-hati untuk yang asset over ya. Asset over itu positif ya. Penyusutannya ya. Jadi di sini ya. Ketika aset dia over value, sign negatif, berarti amortisasinya dia positif ya. Nah, positif 60 berarti ini 300 ya ditambah 60 jadi unamortized-nya 240. Good payable dia dibayar di tahun ini teman-teman. Jadi langsung habis ya dia disusutkan semuanya ya. Goodwill nggak disusutkan jadi dimasukkan ke amortisasi 33. Nah, di sini penyusutannya teman-teman adalah 165 ya. Jadi negatif 100 negatif 25 plus 60 negatif 100 negatif 165. Ini eksesnya 5268. Lalu kita lanjut. Bagaimana kita membuat laporan keuangan data komprehensifnya ya. Nah, ini penjualannya, coba kalian teman-teman di sini. Ini sebenarnya pengaruh ini tadi teman-teman ceritanya. Pengaruh current amortisasi ini, teman-teman. Ini kan tadi mempengaruhi di laporan apa? Laba rugi, ya enggak? Yang ini konsep yang ini teman-teman. Dana ini. Jadi amortisasi yang ini teman-teman. Ini dia mempengaruhi income statement ini ya, mempengaruhi ini. Nah, kita lihat satu-satu pengaruh dari ini. Di inventory 100 ini pengaruhnya kemana sih? Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada penjualannya teman-teman. Kalau penjualan bisa digabung. Nah, itu 1,5 ini nanti dihapus di konsolnya. Nanti konsep ini nanti kalian akan pelajari di materi selanjutnya. Ya, di materi selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini saya cukup jelaskan. Jadi income from source ini adalah akun resiprokal teman-teman, makanya dia dihapus, jadi dikonsolidasi dia 0. Nah, kita lanjut lagi ini ke pengaruh dari inventory 100 ini teman-teman, ini yang 100, negatif 100 ini. Dia masuk ke mana ini? Dia masuk ke sini teman-teman. Jadi cost of sale ini kan 4.000 ya teman-teman ya. Ya, induk. Kemudian si anak 700. Nah, ini kok tiba-tiba 4.000 tambah 700, 4.800 ini ceritanya dari mana? Ini ceritanya adalah tadi teman-teman. Ini 100 ini tadi teman-teman. Dia masuk ke inventory. Jadi dia akan menambah nilai inventory tadi ya. Jadi dia akan masuk ke cost of sale ya. Jadi sini 100. Untuk detailnya bisa kalian coba ya dengan menggunakan rumus beginning inventory, kemudian dikurangi COGS, dikurangi inventory akhir. Dapat nanti ya cost of sale. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Beban bunga meningkat sebesar 125 dan 100 ya. Jadi depresiasinya 100 ya. Depresiasi yang ini ya. Sorry, depresiasi bangunannya meningkat sebesar 25 ya. Ya, negatif 25 jadi bertambah 25 ya. Nah, di sini depresiasinya bertambah 25 ya, teman-teman. Nah, ini ya 700 ya. 200 ditambah 80 ya, 280 ditambah berapa? 25 ya. Jadi makanya laporan konsolidasi dia 35. Begitu juga beban bunga meningkat sebesar 100 ya. Jadi di sini masukkan aja di 1.800 tambah 102 interest expense ya 300 ditambah 140 540. Ini ada tambahan beban bunga sebesar 100. Jadi dan depresi peralatan 60 lebih rendah dari penjualan pam dan so on. Ini tadi yang efek ini teman-teman, yang peralatan 300 ini nih. Nah, dia karena amortisasi positif, dia di sini 60% lebih rendah. Jadi posisi dari depresiasi equipment ini harusnya 700 ditambah 360 ada 1060 teman-teman. Harusnya depresiasi, tapi karena dia 60 lebih rendah kita kurangkan. Jadi di sini negatif 60 terhadap depresiasi equipment gitu. Nah, setelah ini dijumlah disesuaikan teman-teman, barulah dapat total consolidated net income kita adalah 3158 ya. Ini bagian dari NCI teman-teman, non controlling interest share ini muncul ketika kepemilikan kita di bawah 90%. Jadi ini punya NCI, bagian dari keutuhan NCI itu 63,5. Kemudian berarti controlling interest share, ini masuk controlling interest share ini adalah bagian induk teman-teman ya. Jadi kalau consolidated income itu gabungan antara bagian apa namanya punya si induk plus NCI. Kalau yang ini dia di state ini bagian NCI, berarti sisanya
Ini adalah bagiannya si induk. Ya. Controlling interest share. Ya. Nah, item kunci pada laporan keuangan laba rugi ini teman-teman. Akun income subsidiary dieliminasi. Ini konsepnya ya. Di akun yang ini, income from anaknya ini dihapus ya, nggak ada lagi di laporan konsolidasi. Kemudian amortisasi periode berjalan termasuk dalam akun beban yang sesuai. Jadi maksudnya yang amortisasi ini tadi teman-teman disesuaikan dengan under atau over value aset. Nilai non-controlling interest share of net income proporsional dengan nilai income from subsidiary pada penggunaan metode ekuitas. Ya. Jadi di sini nilai non-controlling interest share ini teman-teman, ini 571,50, ini adalah pendapatan dari anak atau net income-nya anak itu 571,50. Berarti bagian dari si NCI itu bisa dihitung dengan mencari rumus 571,5 dikali 10% plus 90 dapat 63,5. Jadi dari kue 571 ini teman-teman. Ini kan 571 ini teman-teman. Ini kan 571 ini itu ada punyanya si induk ya. Berapa? Ini punya si NCI itu ada 63 gitu. Ya. Nah, makanya yang bilang NCI itu 63 itu dari income from zone ini dikali 10% dibagi 90. Dapatlah nilai non controlling interest share. Jadi nilai yang ini teman-teman. Jadi nilai ini didapat dari 571,50 dikali 10% dibagi 90%. Dapat 3,5. Oke, itu teman-teman untuk yang konsep ini ya, laporan konsolidasi. Kalau ini cuma pengenalan aja teman-teman. Jadi pas dan accounting itu ini di Amerika sih. Jadi ketentuan SEC-nya Amerika, entitas anak secara substansi dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk kurang dari 90% ya. Jadi bahkan hampir mendekati 90% kalau di sana ya. Tidak ada utang atau saham perperen yang dipegang oleh pihak umum. Jadi konsep ini ya tidak ada namanya saham perperen. Semuanya murni saham biasa. Pembukuan entitas anak disesuaikan, aset termasuk goodwill dan liabilitas direvaluasi berdasarkan harga perolehan. Jadi laba ditahan digantikan oleh push down capital yang sudah termasuk di dalam laba ditahan dan penyesuaian. Di sini nanti ketika mencatat perolehan itu teman-teman di perolehan anak tadi ya, dia mencatatnya di akun bukan akun data earning tapi akun push down capital ya. Jadi kalau misalnya di sini pada saat bentar ini ya contoh. Nah, jadi nanti di sini di si push down capital itu teman-teman dia tidak menggunakan akun data earning ya. Jadi langsung ada akun baru namanya push down capital. Tapi memang di sini tidak begitu dijelaskan di BIM ya. Ini cuma masalah ini pencatatan ini teman-teman, push down capital ini metode aja sih, metode ketika kita mau melakukan proses kombinasi bisnis. Jadi memang di Amerika itu kan sering buat akuntansi yang lebih simpel gitu. Jadi sebenarnya push down accounting ini muncul karena ketidakpuasan sih yang saya baca, karena ketidakpuasan dari konsep dari yang akuntansi yang kita pelajari ini. Jadi mereka bilang kenapa sih harus menggunakan nilai akuisisi, kenapa nggak langsung kita menggunakan nilai fair value-nya aja langsung ditampilkan, kemudian data earning-nya kita ubah dengan push down capital. Cuma kalau untuk detailnya kalian bisa pelajari di beberapa referensi ya. Keuangan lanjutan tentang push down accounting. Di bab ini tidak begitu detail. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Bagi yang belum paham atau yang tidak jelas, silakan teman-teman ditanyakan aja. Oke, materi sudah selesai, ini kalian kerjakan problem 311 ya. Home assignment-nya. Oke, ada yang belum jelas, nggak apa-apa, kita agak melebihi waktu, nggak apa-apa teman-teman. Saya mengajar di kelas berikutnya jam 10:30. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan teman-teman.
Tidak ada ya? Sudah paham berarti ya? Semuanya? Gimana? Saya konfirmasi sudah paham semua? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke, makasih. Ya udah kalau gitu udah cukup jelas ya, nggak apa-apa. Kalian kalau mau tanya silakan, kalau nggak apa-apa, nanti kita selesaikan aja kuliahnya. Oke, tidak ada lagi teman-teman ya. Ini kayaknya Brian mau bertanya ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak tentang jurnal di bagian income statement, apakah ada? Jurnal di bagian income statement itu kan kira-kira ada atau tidak Pak? Oke, ya, oke. Ya, si Brian bertanya tentang jurnal di income statement ada nggak? Nanti Brian kita pelajari di bagian materi selanjutnya. Itu nanti ada untuk bagian income statement, ada jurnal eliminasi juga ya. Nanti yang terkait dengan income from source ini ya. Nanti ada jurnalnya. Ya, income from source sama ini non controlling interest share. Ini nanti ada jurnalnya si Brian, cuma nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya ya. Nanti akan lebih detail lagi ya. Nanti ada jurnalnya kok untuk interest untuk ya bagian income statement. Oke, gitu Brian. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Teman-teman, silakan ada lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi nih ya yang komen ya. Ya, oke deh teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu kita akhiri kuliah ini teman-teman ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Oke, kita ketemu lagi tahun depan ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya oke, kalian selamat liburan. Jadi ya PR-nya kita kumpulkan ya setelah tahun depan aja lah. Saya tidak kasih waktu, terserah. Pokoknya kalian kumpulkan sebelum pertemuan kita yang ke-11 ya, dikumpulkan. Oke, selamat liburan teman-teman ya, selamat berkumpul dengan keluarga. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, semoga kita semua sehat selalu. Oke, amin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita live ya. Iya, Pak.